persiapan apel untuk kegiatan rekonstruksi kasus penembakan di KP Cengkareng. Kita akan rekonstruksi bersama dengan dari Kesatuan TNI. Nanti kita bersama-sama. Semoga berjalan lancar dan aman. Amin. Ya, jadi pada siang ini sebelum kita melaksanakan rekonstruksi di TKP, di sana rekan-rekan kita sudah sebagian mendahului untuk menyiapkan tempat kejadian perkara dalam rangka persiapan rekonstruksi. Saya minta tolong harapan dari pimpinan juga pelaksanaan bisa tertib dan lancar. Untuk itu, sebelum pelaksanaan kita laksanakan apel sekaligus pengecekan final. Masing-masing harus tahu tugas dan tanggung jawabnya. Nanti dari rekan-rekan propos dibantu untuk pengamanan anggota ya. Jadi silakan nanti rekan-rekan menyebar, tidak ada yang berbuat gaduh, utamakan keselamatan dari para saksi, kemudian tersangka kita berikut barang buktinya. Untuk tersangka kami serahkan pengamanan kepada tim tindak. Siap ya, Pak Dirman ya. Siap. Jangan lupa pada siang ini rekonstruksi 338 ini kita mengundang dari berbagai pihak, terutama adalah dari rekan-rekan TNI. Ya, silakan komunikasi dengan baik, diatur pengamanan di sana. Terakhir, protokol kesehatan tetap dijalankan. Jangan lupa pakai masker. Ya. Kami harapkan semua pakai masker. Ya, Bro. Mau tugas. Bromai. Selesai. Setelah ini kita berangkat ke TKP secara bersama-sama. Sebelum berangkat, diperlukan saksi, dokumentasi dan lain-lain. Pastikan tidak ada yang tertinggal, jadi jangan sampai bolak-balik TKP komando. Pelaksanaan rekonstruksi jam 14.00 dimulai. Silakan manfaatkan waktu dengan baik. Jangan sampai ada yang tidur di sana bentaran, ya, dan sampai memalukan. Pasangan bas, buat, jalan. Kayak lemah. Saya tadi sebelah sini. Apaan? Kurang kenceng. Reskrim berangkat kita. Satu lagi tarik ke sini. Yang sana udah. Ya. Tarik kita mulai doanya. Nanti koordinator bagian ini coba. Marcos ya, Kos. Siap. Jaga ini. Siap. Sama Pasar Idola. Ya, Pak Barat. Mantap. Buka dong mukanya. Ini udah tetap aja ditutup aja tetap ganteng kok. Mantap. Itu bahasa-bahasa ngolor garis sangon ya. Iya, nanti gue kan.
Silakan Pak, untuk media sudah posisinya di sini. Kuasa hukum silakan mendampingi duduk di sana Pak. Ya, kuasa hukum duduk di mana? Ya, silakan Pak, di mana Pak? Teman-teman yang dari sini dan fokus silakan. Yang ada di sini karena baru kami. Jadi biarkan mereka bekerja dan adegan beradegan. Oke? Iya Pak, kita mulai ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami subdit Jatangras akan melakukan rekonstruksi perkara 338 tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan atau penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 KUHP. Kondisi pelaksanaan rekonstruksi adalah di tempat kejadian perkara dengan situasi ruangan yang sama pada saat kejadian. Dan mengingat karena terbatasnya ruang TKP, terlebih dengan situasi pandemik, mohon izin kami mohon maaf pada hadirin karena tidak semua yang hadir dapat menyaksikan di dalam ruangan. Namun, dalam rangka menjunjung transparansi dan keterbukaan publik, kami persilahkan dari perwakilan rekan-rekan media dan dari rekan-rekan perwakilan TNI untuk dapat menyaksikan secara langsung. Baik, untuk meningkat waktu, kami mulai dari sekarang. Yuk, tersangka mana yuk? Bayu tersangka hadirin yuk. Satu, tentang peristiwa tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan atau penganiayaan sebagaimana dimaksud dengan pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 KUHP yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di RMKP RT 12 garis 14 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Dilaporkan oleh Dede Sobari SH di Sentra Pelayanan. Kami ulangi adegan 2. Tersangka Cornelius dan saksi Vegi berjalan menuju pintu masuk Raja Murah Cafe dan di depan pintu masuk tersangka bertegur sapa dengan korban Martinus Rizky Cardo Sinurat. Oke, baru maju lagi ketiga, masuk ketiga. Cornelius mana? Gibson, Hutapea. Ini. Kamu duduk sini, udah. Kamu duduk lagi, duduk sini. Duduk sini. Adegan ketiga. Kamu sini. Adegan 3. Tersangka Cornelius bersama saksi Vegi masuk ke Raja Murah Cafe dan korban Gibson Hutapea menyambut mereka. Oke. 3. Adegan 3, tersangka Cornelius bersama saksi Vegi masuk ke Raja Murah Cafe dan korban Gibson Hutapea menyambut mereka. Sudah Pak? Sudah. Adegan 4. Oke Gibson, kamu ngajak mereka duduk. Kamu antar mereka menuju ke tempat duduknya. Ajak mereka. 4. Adegan keempat, korban Gibson Hutapea meminta mereka duduk di meja yang berada di sisi kiri ruangan. Kemudian tersangka Cornelius memesan minuman dan baju. Adegan 4, korban Gibson Hutapea meminta mereka duduk di meja yang berada di sisi kiri ruangan. Kemudian tersangka Cornelius memesan minuman Black Label. Persiapan adegan 5. Saksi Intan dan saksi Tiara datang menemani tersangka Cornelius dan saksi Vegi. Dengan posisi saksi Intan menemani tersangka Cornelius dan saksi Tiara menemani saksi Vegi. Duduknya di mana? Duduknya? Iya, di mana? Sini. Ya, sini. Apa? Sini kau. Ya. Muter sini, muter. Vegi sebelah mana? Sini. Kita di mana? Sana. Kau pojok sini. Kau pojok sini. Dia duduk. Kau di mana? Sebelah dia. Sini, kau sini. Oke. Masuk adegan 5.
Regal 55. Regal 5. Saksi Intan dan saksi Tiara datang menemani tersangka Cornelius dan saksi Peggy. Dengan posisi saksi Intan menemani tersangka Cornelius dan saksi Tiara menemani saksi Peggy. Regal 6. Jadi tahu mana? Jadi tahu. Adegan 6. Minuman Black Label yang dipesan tersangka Cornelius datang diantar oleh korban Ferry Saud Simanjuntak. Maksudnya ngalingin yang belakang nggak? Yang uang minuman siapa? Yang uang minuman siapa? Kita berdua sama Tiara. Ya, uang minumannya. Terus kemudian diminumkan ya. Ini adegan 7. Adegan 7. Ganti nomor, Pak. Tersangka Cornelius bersama saksi Peggy, saksi Tiara dan saksi Intan meminum satu Black Label pertama. Ya. Tahan. Satu dulu. Sama-sama minum. Sekali lagi tahan. Berempat ya, berempat. Udah. Adegan 8. Pada saat satu botol Black Label sudah hampir habis, tersangka Cornelius kembali memesan satu botol Black Label pada saudari Intan. Ambil yang satu, botol yang ya. Kau masuk situ. Taruh, seperti naruh. Adegan ke-9. Minuman Black Label kedua yang dipesan tersangka Cornelius diantar oleh saudari Intan. Ulang ya. Adegan ke-10. Tersangka Cornelius bersama saksi Peggy, saksi Tiara dan saksi Intan meminum Black Label yang kedua. Taruh ya. Adegan 11A. Pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, kondisi di Raja Muara Cafe, lampu sudah dinyalakan dan musik sudah berhenti karena Raja Muara Cafe sudah akan tutup. Saksi Intan mengambil bil di kasir. Ya, Intan. Kita ambil jalan. Ke arah sini kok. Berdiri. Tahan. Tahan. Oke. Bil di kasir. Oke, bil di kasir. Mana? Adegan 11B. Saksi Intan datang dengan membawa bil dan melakukan penagihan pembayaran ke tersangka Cornelius. Di sini aja, di sini. Berikan ke dia. Adegan 12. Tersangka Cornelius yang mabuk dan tertidur di sofa dalam posisi duduk dibangunkan oleh saksi Intan dan saksi Peggy. Setelah tersangka Cornelius bangun, saksi Intan memberitahukan bahwa tagihan yang harus dibayar berjumlah 3.335.000. Kemudian tersangka Cornelius mengatakan kepada saksi Intan, "Goblok, gila, gua mabuk, bego." Posisinya agak di bawah. Mas Mbak Intan pegang pundaknya tapanya seperti orang Membangunkan, seperti membangunkan. agak kesini tidak apa-apa. Posisi gimana cara membangunkan? Kamu gimana? duduk apa berdiri? Duduk. Ya udah. Bangunin gimana? Oh. Ya. Pegang aja, pegang aja. Ya, oke. Adegan 13. Korban Hutapea lewat di depan meja tempat saksi Intan. Tapi ya. Itu. Korban Hutapea lewat di depan meja tempat saksi Intan dan tersangka Cornelius duduk. Saksi Intan mengatakan bahwa tersangka Cornelius belum melakukan pembayaran dan korban Hutapea nyuruh menunggu hingga tersangka Cornelius sadar. Gimana, Tan? Dia di mana? Diri apa mau? Aku duduk, ayah jalan. Jalan. Terus berhenti. Terus Kamu aku ngomong. berhentiin, aku bilang, ayah ini gimana belum bayar. Terus Sedikit aja dulu. Maju dikit, dia bilang tunggu ayah sampai bilang, kamu. ya tunggu aja dulu deh. Adegan 14. Setelah tersangka Cornelius bangun, saksi Intan dan tersangka Cornelius berjalan bersama menuju meja kasir. Bangun kan? Jalan bersama.
Rekan-rekan media kembali ke tempatnya. Rekan-rekan media kembali ke tempatnya, Pak. Tolong dikosongkan. Biar media bisa ngambil gambar sana. Media kembali sana. Adegan 15A, korban Hutapea memanggil korban Sinurat yang sedang berdiri di meja yang berada di sebelah sisi kanan ruangan dan meminta bantuan korban Sinurat untuk melakukan penagihan pembayaran kepada tersangka Cornelius. Korban Sinurat di mana? Lo ambil dari depan sini dulu. Oh, lo dari mana? Dari situ. Sinurat. Korban Sinurat di mana? Berdiri di situ ya? Nah, korban Hutapea memanggil korban Sinurat yang sedang berdiri di meja yang berada di sebelah sisi kanan ruangan dan meminta bantuan korban Sinurat untuk melakukan penagihan pembayaran kepada tersangka Cornelius. Ayo, Mama. Kamu manggil, Hutapea kamu manggil. Adegan 15B, korban Sinurat berjalan ke arah meja kasir, ya Pak. Ini ya, masih lagi ya. Ya, maju Sinurat, korban Sinurat maju udah. Maju ke arah kasir. Adegan 16, korban Hutapea duduk di bangku yang berada di sisi tengah ruangan. Adegan 17, saksi Peggy menyuruh saksi Tiara pulang karena jam kerja saksi Tiara sudah habis. Sini. Peggy dan Tiara. Peggy, nyuruhnya posisi di sini. Saksi Peggy menghampiri korban Hutapea untuk meminjam korek api. Kemudian saksi Peggy duduk di sofa yang berada di sebelah kanan dari korban Hutapea. Di kasir, tersangka Cornelius bertanya jumlah tagihan kepada saksi Intan. Saksi Intan meninggalkan meja kasir menuju saksi April dan saksi Peggy yang ada di meja di tengah ruangan menuju saksi April dan saksi Peggy. Adegan ke-22, saksi Peggy menghampiri tersangka Cornelius yang berada di depan meja kasir. Adegan 23, saksi Peggy menjauhkan tersangka Cornelius dari meja kasir hingga ke sisi depan sebelah kiri panggung dan memintanya untuk bersabar dan menyelesaikan masalah pembayaran. Adegan ke-24, korban Sinurat berjalan dari meja kasir ke arah sofa yang berada di sisi kiri ruangan. Kemudian korban Sinurat duduk di sofa yang berada di sisi kiri ruangan. Adegan ke-25, korban Hutapea menghampiri meja kasir dan bertanya kepada korban Doran MC Manik, berapa sih bonnya? Lalu korban Doran Manik menjawab. Lalu korban Hutapea mengatakan kepada tersangka Cornelius, sudah bayar saja Rp3.300.000. Menghampiri saksi Hutapea yang berdiri di sisi luar kasir. Tersangka Cornelius mengeluarkan senjata api jenis revolver dari tas pinggangnya. Ada, Pak? Adegan ke-28, saksi Peggy memeluk tersangka Cornelius dari belakang
gimana? Peluknya gimana? Coba tolong bantu diarahin. Gimana posisinya? Adegan 29A. Tersangka Cornelius menembakkan senjata api miliknya ke korban Sinora. Benar. Coba perut dulu kerang. Hah? Gak ingat. Karena posisi tembak rahang kalau jarak 2 meter nggak mungkin di bawah sini. Nggak mungkin. Jangan kamu gini lagi. Kamu rangkul, kamu tempelin lagi. Karena posisinya di bawah rahang. Kalau secara 1 meter 2 meter nggak mungkin bisa kena bawah rahang ini. Yang kamu tembak rahang dulu atau perut dulu? Hah? Nggak ingat. Lanjut 29B. 29B korban Sinora terjatuh. Sudah. Adegan 29C. Tersangka Cornelius menembakkan senjata api miliknya ke korban Sinurat untuk kedua kalinya. Gimana kau nembakinnya? Mana? Perut atau leher atau rahang? Kau maju dulu atau jadi? Kelihatan kali. Persiapan adegan 30A. Mendengar suara tembakan, saksi April dan saksi Intan bersembunyi di balik sofa yang berada di tengah ruangan. April dan saksi Intan bersembunyi di balik sofa yang berada di tengah ruangan. Gimana sembunyimu? Gimana? Namanya taruh di atas. 30B, saksi Tuti melarikan diri ke arah pintu keluar. Saksi Tuti, Ibu Tuti. Ibu lari lewat mana, Bu? Lanjut. 31. Tersangka Cornelius melakukan penembakan yang ketiga ke arah meja kasir dan mengenai korban utapia. Jatahnya nggak kelihatan nih. Ini megangnya gitu. Adegan ke-32, korban utapia terjatuh. Posisinya gimana? Jatuhnya sesuai dengan itu. Yang mana itu? Sesuai dengan foto TKP. Gong, nomor gong. Lagi. Adegan 33, saksi Vegi terjatuh ke lantai dan mengambil handphone miliknya dan tersangka Cornelius. Vegi. Ya. Di mana? Adegan selanjutnya ke-34, tersangka Cornelius melakukan penembakan keempat ke arah korban Doran Manik. Tiga 35A. Saksi Vegi bangun dan lari keluar Raja Muara Cafe dengan membawa handphone miliknya dan tersangka Cornelius.
35C, saksi Intan kabur keluar dari Raja Murah Cafe. Adegan 36, tersangka Cornelius menembakkan senjata api sebanyak 2 kali ke arah meja kasir dan mengenai korban Ferry Saud Simanjuntak. Adegan ke-37, saksi Peggy yang sudah berada di luar RM Cafe menelpon saksi Dobi yang merupakan anggota Polsek Kalideres dan memberitahukan bahwa tersangka Cornelius menembakkan senjata api di Raja Murah Cafe. Asbah. Bribka Cornelius melakukan penembakan dan di KPRM. Siap dan siap dan. Oke. 39. Saksi AKP Anggoro nelpon saksi Aris Wibowo dan saksi Nicholas Marulitua untuk melakukan pengecekan terkait penembakan yang dilakukan tersangka Cornelius di rumah Murah Cafe. 39. Halo, Cek User, tolong cek itu di KPRM. Menurut informasi Bribka Cornel melakukan penembakan. Saksi Aris Wibowo menelpon saksi Nicholas Marulitua dan memerintahkannya untuk membawa mobil tiket booster untuk pergi ke RM Cafe. Kemudian saksi Aris Wibowo berangkat ke RM Cafe dengan menggunakan motor. Saksi Nicholas Marulitua berangkat ke RM Cafe dengan menggunakan mobil tiket booster. Keluar nih, keluar. Buang itu terkecil lah. Bagian berapa? 42B. Ya. Sini aja. Sini dulu. Nah. Oke, nah. Oke, 40 oke. Sudah, tar dulu. Biarkan dulu daerahnya. Keluar. Jangan dengan keluar. Keluar. Keluar dari polisi semuanya. Keluar dari polisi lu. Keluar garis. Apa-apa. Untuk waktu jatuh serat, tolong diarahkan di keluar garis pos lain. Keluar garis polis lain.
Mari Pak Senen. Foto. Baret, bantu. Untuk yang tidak berkepentingan. Suruh mirah, dari garis, Senen. Oke. Udah? Masih cek. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Sekarang. 44, saksi Ares Wibowo dan saksi Nicholas Barulia sampai di RM Cafe dan melihat tersangka Cornelius sedang berdiri di dekat mobil miliknya M3S 1444 yang terparkir di pinggir jalan. Satu pucuk, udah ya. Perkiraan A, saksi Ares Wibowo mengambil satu pucuk senjata api. Oke, lanjut 49. 49, mengambil ya. Ambil Pak. 49A. 9A, 49A. 49A. B. Saksi Aris Wibowo memasukkan satu pucuk senjata api yang diambilnya ke dalam saku celana sebelah kanan. Terus ya. Tar dulu, bro. 50. Saksi Aris Wibowo pergi ke Polsek Kalideres menggunakan Gojek. Gojek. Motor. Tonton. Gojek. Bisa aja Bang. Motor. Mana motornya? Enggak. Ini dulu, Aris dulu. Ininya, namanya. Oh enggak ya? Gojek dulu. Ya. Dah. 51. Saksi Peggy meminta Yakub untuk diantar ke Polsek karena handphone dan kunci mobil milik tersangka Cornelius masih ada pada dirinya. Terakhir, Pak. Oke, bagian sisi sampaikan selesai. Mau lintas.